kita selama ini terminal karena orang sadurung si NU, orang dulu itu tetap jalan, kadangnya tetap anak sholawatan, anak tahlilan, anak ziarah kubur. Orang sadurung si NU itu cukup maju, aktivitasnya tidak akan pernah hilang. Betul, NU secara amaliyah itu tidak pernah akan habis selama kiai kampung itu masih terus menyebarkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi jangan salah, ketika kemudian kita tidak peduli, kita apatis terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama, maka yang terjadi bukan hanya NU-nya yang akan hilang, tapi suatu saat amaliyah NU akan tergerus ketika kemudian kita tidak melestarikan dan memberikan pencerahan kepada anak-anak kita. Sekarang anak-anak kita lebih beridolakan kiai-kiai yang jauh, jadi ada Ustaz dari HPI, itu siapa? Ken Xiao. Anak-anak muda yang kemudian anak-anak muda kita lebih senang kepada kiai-kiai ustaz-ustaz dari kelompok Salafi. Ada Ustaz Bahasa Lama, ada Ustaz apa lagi kemarin ya, Ujian Bar, ya, Jawas kemarin baru meninggal, tapi jadi yang kalau tetap ditagih. Sebenarnya ditagih berdoa bersama, tapi bacaannya beliau tagih. Jadi kan beban. Mereka sebenarnya mengakui amaliyah kita, tapi izin untuk mengakui, maka membuat istilah lain sih kira-kira pokoknya beda kalau NU kepada izin. Masa menurut terus malah NU sekarang seperti kontaya NU, nah maka dibikin kita. Muhammadiyah ini sekarang sudah mulai mereka ziarah kubur, ya, tahlil, tapi istilahnya bukan tahlil, doa, mendoakan orang yang sudah meninggal. Tapi bacaannya yang mirip tahlil, hanya mereka tidak pakai tawasul. Dan ini yang dilakukan mereka hari ini mengaburkan apa yang kemudian dilakukan oleh NU dengan versi mereka, yang kemudian nanti orang-orang anak muda itu akan tertarik kepada mereka, dan itu yang akan menjadikan kita amaliyahnya semakin tergerus, yang ini menjadi kemudian klaim bagian dari amaliyah mereka. Ini yang harus hati-hati. Maka suatu saat ya, saya sering mengatakan apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Nakamura, itu akan terjadi bahwa ada sebuah organisasi yang jamaahnya ada tapi jamiahnya tidak. Yang kedua, ada sebuah organisasi yang jamiahnya bubar dan jamaahnya masih ada. Ini menurut penelitian Profesor Dr. Nakamura. Apa itu yang jamaahnya ada tapi jamiahnya bubar? Sekarang kita lihat di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu mereka tidak punya kader-kader secara khusus yang punya kader militansi yang dikader dari bawah sampai dengan dari ke pusat. Mereka kebanyakan adalah kader-kader naturalisasi. Jadi dari kader-kader naturalisasi itu kader-kader yang dicomot, bahkan sebagian banyak yang mencomot kader-kader NU yang potensial yang tidak dipakai NU, karena NU banget akeh wong pinter. Jika wong pinter seneng NU si orang dulu dijebol kene ditampung Muhammadiyah. Ya, salah satunya ya itu tokoh kita, tokoh Muhammadiyah dulu yang ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin. Itu Din Samsudin itu ketua IPNU NTB, Nusa Tenggara Barat. Dan dia adalah kader NU, bapak ibunya NU. Tapi setelah dia dewasa berproses, dia kemudian disomot oleh Muhammadiyah, dijadikan figur, disekolahkan, kemudian dia menjadi kader Muhammadiyah naturalisasi yang tapi justru lebih pandai dibanding Muhammadiyah asli. Wong NU lebih Muhammadiyah kadang-kadang 5 kali daripada wong Muhammadiyah. Karena nanti nopo boroknya NU. Kayak jadi
Din Samsudin aslinya jenenge Pak Samsu. Ya, kami di Pak Samsu Pak Udin. Nah, Pak Udin. Kancane iki anggere kamu jalur Din. Senenge kami di Samsu, di Samsu. Samsudin, Samsudin. Karena orang Samsul dan orang Samsul Udin. Ini Din Samsudin. Jadi ini kadang-kadang yang terjadi yang itu NPI kan ada sebagian orang-orang NU yang di Muhammadiyah. Yang kira orang Muhammadiyah waktu itu dengan porno, yang aku tadi dosen, kemudian dulu anak umum, nyonya mengunjuknya oleh dari dosen, dilalah ditarik itu MP dari dosen, orang NU. Ya kepilih kali minimal aku ngomong NU itu dirikut gitu. Dia ngomong NU. Wong ngasih yang gak itu lo gak ada rencana jamaah wonten bikin nopo UMP rutinan istighosah itu beliau tuh selalu ngomong kalau ketika lagi istighosah dia sebenarnya di dalam mengikuti apa itu orang enak mas Indonesia masih minum juga minum istighosah minum apa masih rampung mungkin nggak betul ya terjadi orang apa ya ini paham. Artinya mereka sebenarnya secara batinnya masih memiliki ikatan terhadap amaliyah NU dengan yang tertentu ulama, tapi secara realitas dia adalah bagian dari Muhammadiyah dan dihidupi oleh Muhammadiyah. Maka akhirnya mereka lama-kelamaan secara ideologis ini akan terkikis dan kemudian bisa jadi mereka akan menjadi, apalagi kalau sudah menjadi pejabat di Muhammadiyah, entah itu di sekolahnya atau perguruan tingginya, maka ada fakta integritas yang mengharuskan yang bersangkutan harus mau masuk menjadi anggota Muhammadiyah. Ini mereka harus mau menjadi anggota Muhammadiyah. Kalau tidak ya wis, ya karena ini jabatannya. Istilah bapak kadang ini kalau Muhammadiyah apa baik. Kemudian besok menakhirat kalau tak itu, agamanya apa? Muhammadiyah. Agamanya apa? Orang. Agamanya Islam. Ini kan alibi orang-orang yang kemudian mereka berpikir bahwa ini mungkin menjadi jalan hidupnya karena realitas berbicara lain dengan idealisme. Nah ini yang akhirnya Muhammadiyah kehilangan kader-kader yang banyak kemudian merekrut kader dari orang-orang lain. Bahkan orang-orang yang menjadi kader Muhammadiyah mereka kebanyakan adalah orang-orang naturalisasi dari komunitas agama, dari kelompok-kelompok lain yang nasionalisme itu dimasukkan yang kiranya mereka ada potensi maka kemudian dijadikan sebagai pengurus Muhammadiyah. Ini yang terjadi saat ini dan hari ini di dalam tubuh Muhammadiyah. Sekarang bagaimana dengan